Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Nama Rizal Aditya Pratama, NIM 63040200005, dan teman saya yang bernama Nur Adila dengan NIM 63040200037. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian bisnis dan ruang lingkup bisnis. Pengertian bisnis: suatu organisasi yang menjual barang dan jasa kepada konsumen dengan tujuan mendapatkan laba dari hasil penjualan barang dan jasa tersebut. Bisnis merupakan segala bentuk aspek kegiatan ekonomi dalam menyalurkan barang melalui proses bahan baku menjadi barang jadi, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan meningkatkan kemakmuran pemilik bisnis itu sendiri. Tokoh-tokoh ruang lingkup bisnis: 1. Rowe dan Petrello, 2. Stanford, 3. Griffin dan Ebert, 4. Hughes dan Keber, 5. Alan Afwah, 6. Goldstein dan Lowry, 7. Musselman dan Jackson. Tujuan bisnis: 1. Bisnis bertujuan untuk melayani kebutuhan konsumen yang dilakukan oleh pemilik bisnis agar mereka mendapatkan laba dalam usaha mereka. 2. Memilih sebuah kesempatan untuk menciptakan suatu bisnis yang belum ditawarkan oleh perusahaan lain. 3. Mereka yakin bila harga produk yang mereka tawarkan memiliki harga yang lebih rendah dari pesaing-pesaing mereka. Perusahaan perseorangan adalah bisnis yang kepemilikannya dipegang oleh satu orang. 2. Persekutuan. Persekutuan adalah bentuk bisnis di mana dua orang atau lebih bekerja sama racikan perusahaan untuk mendapatkan profit. 3. Perseroan. Perseroan adalah bisnis yang kepemilikannya dipegang oleh beberapa orang dan diawasi oleh dewan direktur. 4. Koperasi. Koperasi adalah bisnis yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan. Fungsi bisnis: untuk menciptakan nilai kegunaan suatu produk yang semula kurang bernilai setelah diubah atau diolah menjadi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atau konsumen. Ruang lingkup kegiatan bisnis: 1. Aspek produksi atau biasa disebut juga production, merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengolah suatu bahan baku atau sumber-sumber yang ada agar tercipta suatu produk yang mempunyai nilai guna yang lebih tinggi. 2. Aspek distribusi atau biasa disebut dengan distribution, adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai saat barang atau jasa tersebut diperlukan. 3. Aspek konsumsi adalah suatu pemanfaatan nilai guna suatu barang atau jasa demi terpenuhnya suatu kebutuhan.
Jenis-jenis bisnis. 1. Bisnis manufaktur. Contoh, pabrik plastik, pabrik baja, pabrik tekstil, pabrik kertas, pabrik mebel, pabrik otomotif, dan lain-lain. 2. Bisnis jasa. Contoh, jasa peralatan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa keuangan, jasa konsultan, dan lain-lain. 3. Bisnis perdagangan. Contoh, toko kelontong, toko pakaian, toko grosir, supermarket, dan lain-lain. Empat. Bisnis ekstraktif. Contoh, tambang emas, tambang minyak bumi, tambang gas bumi, tambang tembaga, dan lain-lain. 5. Bisnis agraris. Contoh, bercocok tanam padi di sawah, perkebunan sayur organik, perkebunan kelapa sawit, dan lain-lain. Aspek dan karakteristik bisnis. Aspek-aspek bisnis. 1. Kegiatan individu dan kelompok. 2. Penciptaan nilai. 3. Penciptaan barang dan jasa. 4. Keuntungan melalui transaksi. Karakteristik sistem bisnis. 1. Kompleksitas dan keanekaragaman. 2. Saling ketergantungan. 3. Perubahan dan inovasi. Dari manakah laba bisnis berasal? Bisnis mendapatkan penghasilan saat bisnis tersebut mampu menjual produk atau jasanya. Bisnis juga harus mengeluarkan beban untuk membiayai operasional bisnis tersebut. Selisih antara penerimaan dengan beban itu yang disebut dengan laba usaha. Secara teori, bila suatu bisnis ingin mendapatkan laba usaha yang sangat besar, maka secara otomatis penerimaan harus lebih besar dari beban yang dikeluarkan. Kondisi yang mempengaruhi laba usaha dalam bisnis. 1. Adanya permintaan atas jasa yang Anda tawarkan. 2. Bisnis Anda harus menarik bagi pelanggan. 3. Bisnis yang efisien akan menekan biaya beban agar tetap rendah. Stakeholders dalam sebuah bisnis. 1. Lingkungan sosial. Permintaan barang atau jasa dipengaruhi karakteristik pelanggan pada suatu tempat. 2. Lingkungan industri. Cerminan suatu kondisi di dalam perusahaan yang sangat bervariasi. Namun, perusahaan akan mendapatkan manfaat karena berada di dalam industri yang mengalami permintaan pelanggan yang tinggi. 3. Lingkungan global. Kondisi ini akan mempengaruhi perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena ada beberapa perusahaan yang mengandalkan kerjasama dengan negara lain dalam melaksanakan proses bisnisnya.
Tujuan kebijakan bisnis. 1. Melindungi UMKM. Mayoritas di negara kita, bentuk bisnis inilah yang banyak dilakukan. Kebijakan ini dibuat agar mereka tidak tersingkir dan memiliki daya saing. 2. Melindungi lingkungan. Limbah merupakan salah satu masalah penting dalam proses suatu bisnis. Dengan pengaturan limbah yang benar, maka perusahaan tidak akan merusak ekosistem yang ada di lingkungan. 3. Melindungi konsumen. Pembeli adalah raja. Hal inilah yang dijadikan perusahaan agar tetap menjaga kualitas produk agar tidak mengecewakan pelanggan dalam membeli produk maupun jasa mereka. Kesimpulan, bisnis merupakan suatu aktivitas yang menjual barang atau jasa kepada konsumen untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Dalam menjalankan bisnis, kita harus mengetahui tujuan, elemen, dan aspek-aspek bisnis lainnya, sehingga bisa yang kita jalani akan memberikan hasil yang maksimal. Terima kasih, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.